Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, salam jumpa. Kembali bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022 di Thinking Tourism. Nah sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, kali ini di sesi siang hari ini kita akan kembali mendengarkan materi yang pastinya nggak kalah hebat, nggak kalah serunya juga dari pemateri-pemateri sebelumnya. Tapi sebelum kita mendengarkan materi, aku mau cek ombak lagi nih dari teman-teman finalis ini dengan mengucapkan yel-yel dan dilanjutkan langsung perkenalan mereka masing-masing. Karena aku lihat di sini mereka udah cantik-cantik gitu ya. Aku jadi minder, tapi nggak boleh minder juga gitu ya. Jadi langsung aja deh. Yuk finalis silakan. Baik Kak, yuk para Putri Pariwisata Indonesia bisa kita unmute dulu. Oke, Putri Pariwisata Indonesia 2022. Thinking Tourism from Indonesia. Boleh langsung perkenalan aja yuk teman-teman. Halo saudara semua, perkenalkan nama saya Anastasia Deborah Benyamin dengan nomor 1 dari Negeri Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya sedang menggunakan pakaian adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan motif insani. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Cikita Febrilia dengan nomor urut 02 perwakilan dari Provinsi Papua Barat. Saat ini saya menggunakan pakaian adat dari suku asli Kota Sorong, yaitu suku Moi. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Saya Dita Yulandari, nomor urut 3, Young Entrepreneur dari Sulawesi Selatan. Saat ini saya menggunakan baju bodoh khas Sulawesi Selatan juga. Thank you. Halo semuanya, saya Elma Hanasebuan, nomor urut 4, usia saat ini 20 tahun. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Sumatera Utara. Saat ini saya mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Batak, Semangun. Horas, terima kasih. Hai, saya Nanda dari Kalimantan Selatan dan saat ini saya sedang menggunakan baju adat pengantin Banjar Kreasi dan saya mewakili Kalimantan Selatan. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Intan Permata, perwakilan dari Jawa Tengah. Untuk hari ini saya menggunakan baju khas Jawa Tengah, kutu baru dengan bahan bludu. Kancing 3 perbedaannya ya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iren. Saya nomor urut 7, perwakilan dari DKI Jakarta 4. Dan saat ini saya memakai kebaya encim Betawi. Terima kasih. Halo semua, Sampurasun. Perkenalkan saya Kristina, nomor urut 8. Saya merupakan mahasiswa hubungan internasional dari Jawa Barat. Saat ini saya menggunakan pakaian adat pengantin Sunda modern dari Bandung. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly Julia Ahmad, perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor urut 09. Saat ini saya berprofesi sebagai full-time entrepreneur. Bisa teman-teman lihat semuanya, saat ini saya sedang memakai pakaian adat khas Sumbawa, yaitu namanya Lamung Pene. Matur tampiasi. Halo semuanya, selamat siang. Saya Latanya Alisa, nomor urut 10, perwakilan dari DKI Jakarta 1. Saat ini saya sedang mengenakan baju kebesaran None Jakarta. Terima kasih. Sedang siang, perkenalkan saya Maria Anggreni Rahmawati, perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya sedang menggunakan baju adat dengan motif jumbutan khas Yogyakarta. Matur suwun. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Olivia Fatmasari dari perwakilan Provinsi Bengkulu. Saat ini saya sedang memakai pakaian adat dari Provinsi Bengkulu, yaitu baju kurung. Terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fania Salsabila.
Saya perwakilan dari Banten dengan nomor urut 14. Saat ini saya sedang memakai kain batik khas Banten yang bermotif ikan bandeng, yaitu makanan khas dari Kota Cirebon, Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan semua, nama saya Rifa Katrunada, perwakilan dari Provinsi Aceh, nomor urut 15. Saat ini saya menggunakan baju batik motif pintu Aceh. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putri Anggraini, nomor urut 16, mahasiswa gizi, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Saat ini saya sedang menggunakan kebaya encim Betawi. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Rosananda Mutiara Kansil dengan nomor urut 17. Saya mahasiswi dari DKI Jakarta 6. Saat ini saya mengenakan kebaya encim dari Betawi. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Saida Zuana Latponsina, nomor urut 18, mahasiswi dari Maluku Utara. Saat ini saya sedang menggunakan baju adat Ela Kakabasa, merupakan baju adat dari kampung kelahiran saya, yaitu Negeri Kelau. Terima kasih. Habibun. Halo semuanya, perkenalkan saya Syul Safinanta Azani dengan nomor urut 20, perwakilan dari Provinsi Lampung. Hari ini saya sedang menggunakan baju adat Muli Lampung. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Stefani Berliana, pengusaha muda dari Jawa Timur. Saat ini saya sedang mengenakan kebaya modern dari Jawa Timur. Terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saat ini saya berusia 25 tahun dan bekerja sebagai seorang dokter umum. Saat ini saya menggunakan pakaian khas Bali yaitu kebaya. Matur suksma. Halo, selamat siang Bencana Kasadonyo. Saya Davaresya, nomor urut 23 dari Sumatera Barat. Kali ini saya menggunakan baju khas dari Minangkabau yaitu baju kurung basiba. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Saya Alani Sifaya Kambe, nomor urut 24, perwakilan dari DKI Jakarta 3. Saat ini saya menggunakan kebaya encim khas Betawi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Fadila Arif, nomor urut 26, seorang pramugari perwakilan DKI Jakarta 5. Saat ini saya menggunakan kebaya kerancang dari Betawi. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Gabriela Kristen Natalie, perwakilan dari Sulawesi Utara, dengan nomor urut 27. Saat ini saya sedang mengenakan baju adat dari Sulawesi Utara, yaitu Nyur Melambai. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Ardini Agustin dengan nomor urut 28, mahasiswi aktif Fakultas Hukum dari Bumi Etam, Kalimantan Timur. Kali ini saya menggunakan baju tako yang dimana baju ini merupakan lambang kebesaran dari Kerajaan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terima kasih. Halo semuanya, saya Widya Nurtanti, 22 tahun mahasiswi, perwakilan dari Kalimantan Barat. Saat ini saya sedang mengenakan baju khas Dayak Kapuas Hulu dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Wadesri Bintang Cahyani dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya mengenakan pakaian kebaya yang sudah dimodifikasi dari Kabupaten Muna. Terima kasih. Wow, luar biasa, cantik-cantik sekali dan ternyata mereka masih sangat semangat dan antusias untuk mengikuti sesi-sesi pada hari ini. Nah, sahabat Aljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, sudah tergabung bersama-sama kita, Ibu Tia. Kita sambut bersama Ibu Koreta Lois Kapoyos. Wow, luar biasa sekali. Kita sudah sedikit mengenal Ibu Koreta dari video tadi dan sangat memotivasi kita pastinya dengan melihat pengalaman-pengalaman Bu Koreta gitu ya. Nah, Bu Koreta silakan Bu, teman-teman finalis sepertinya sudah sangat antusias untuk mendengarkan materi dari Bu Koreta. Terima kasih, cantik sekali ini ya.
Baik, semuanya sudah siap untuk materi kita pada siang hari ini. Saya akan berbicara, karena saya sebagai Ketua Umum Pernik Nusantara. Pernik Nusantara itu adalah pesona ragam etnik Nusantara, dan biasanya kita membawahi beragam etnik yang ada di Nusantara. Satu lagi, sekarang saya Ketua Harian Warisan Budaya Indonesia, yang kemarin kalau ada di Jakarta dan sempat ke Asta, nah itu kami melaksanakan kegiatan budaya di Asta, di salah satu mall yang ada di Jakarta Selatan. Itu kita melaksanakan kegiatan budaya, pameran, kuliner, dan bentuk-bentuk budaya lainnya yang telah berakhir pada tanggal 21 Agustus kemarin. Baru aja berakhir, ditutup sama Kahitna, Dewa, dan lain-lain. Nah, anyway, kita akan berbicara tentang, tolong materi saya, Mbak Tia. Oke, saya akan bercerita tentang wastra dulu kalau untuk sekarang ya. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak apa arti wastra? Coba angkat tangan. Yang berani, wastra itu apa? Ayo berani. Oke, Dita ya, tadi siapa? Dita Ayu, Kak, Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Mungkin secara singkat, kain wastra itu adalah kain warisan Nusantara. Jadi itu Bu, kain warisan Nusantara dari Indonesia. Oke, wastra itu adalah kain ya, kain, dan itu kita mempunyai wastra yang luar biasa. Di Indonesia ini banyak sekali kain-kain yang bisa kita promosikan keluar. Kita punya batik, kita punya tenun, kita punya sulam, kita punya apalagi ya, banyak sekali yang ada kekayaan yang ada di Indonesia. Oke. Baik, kita akan mulai untuk materi. Saya juga nggak mau terlalu kayak memberikan materi banget ya. Saya tuh lebih seneng sharing sebenarnya. Saya lebih suka sharing, jadi tentang wastra. Lanjut. Saya kira adik-adik semua sudah tahu pada tanggal 2 Oktober kemarin ya, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi ya pada 2 Oktober 2009. Di mana batik ditetapkan sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Jadi banyak sekali yang memasukkan batik ini ke UNESCO. Tetapi akhirnya Indonesia lah yang mendapatkan hak sebagai warisan budaya tak bendawi namanya, atau non bendawi ya, batik. Harus dihafalkan, makanya setiap tanggal 2 Oktober jangan lupa pakai batik. Oke? Nah, kalau tenun, kalau tadi batik dengan canting ya, dengan menggunakan lilin, dia membuat batik. Kalau tenun itu dia menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Ya, dua-duanya susah-susah gampang. Saya sudah mencoba dua-duanya ya. Dibilang susah kalau orang yang terbiasa gampang, tapi kalau buat kita ya pasti itu susah. Gitu ya. Oke. Dari kayu, kapas, dan sutra. Nah, kalau songket itu hampir ini sebenarnya tenun, tetapi dibilangnya tenun songket. Kain yang dibuat dengan benang, ya bedanya di sini benangnya itu adalah emas dan perak. Dan sekarang ini sudah ada yang terbaru lagi, yang warnanya bukan hanya emas, tetapi juga ada silver, ada juga warnanya tembaga, dan lain-lain, sudah lebih bervariasi. Ini sebenarnya adalah sebuah produk kreatif. Kenapa? Sejak batik ditetapkan sebagai warisan non-bendawi tanggal 2 Oktober 2009, kalau dulu batik hanya dikenal di Jawa saja, sekarang ini hampir sudah semua di seluruh Indonesia sudah mempunyai batik. Dan ini adalah satu produk kreatif. Kenapa? Dari bahan-bahan ini, dari kain-kain ini, dari wastra-wastra ini, adik-adik itu bisa membuat sesuatu yang yang menarik. Katakanlah saya membuat batik, bikin tas, bikin pouch, bikin apapun itu dari batik, dari tenun, dari songket, dan lain-lain. Nah, setelah itu kemudian lanjut lagi meningkat, bukan hanya tas, pouch, bahkan saya kemudian lanjut kita bikin batik. Habis itu kita bikin baju. Nah, adik-adik pasti di daerah masing-masing kan mempunyai kain-kain tersendiri ya. Mempunyai kain khas, baik itu batik maupun juga itu tenun. Kenapa nggak pernah dibikin, atau mungkin sudah ada yang buat ya, sesuatu yang kira-kira itu paling nggak berguna untuk kalian dulu. Setelah itu dipromosikan kemana-mana, jualan ke teman-teman yang ada.
jualan ke keluarga. Ya, selain itu hobi kita, jadi passion di situ, tetapi secara tidak langsung juga ikut kita punya sesuatu dan kita mendapatkan keuntungan dari sesuatu itu yang maksud saya. Mungkin adik-adik sudah ngerti. Ini sebenarnya sebuah produk kreatif. Bagaimana kreativitas kita mengangkat satu bahan kain, wastra atau apapun itu dalam bentuk bahan jadi yang kemudian bisa memberikan manfaat buat kita sendiri. Selain kita bisa mempromosikan Indonesia, kita juga mendapatkan keuntungan dalam arti misalnya bisa meningkatkan ekonomi kita. Jadi kalau biasanya jajannya minta sama orang tua, mungkin kita sudah bisa bayar sendiri atau bisa bayar uang sekolah sendiri dari hasil usaha produk kreatif itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Saya mau buru-buru karena saya tuh lebih suka untuk tanya jawab atau bahkan juga untuk lebih sharing ya. Nah, ini pakaian jadi. Ini saya buat waktu di New York Fashion Week kemarin. Ya memang kita kalau misalnya ke New York atau ke luar negeri ya, ke Paris kemanapun itu, kita bikin sesuatu yang harus mengikuti local taste. Seperti di Amerika, mereka tidak terlalu suka yang full batik kayak di Indonesia misalnya. Nah, kita bikinlah ada polosnya dikit, kain batiknya dibikin, ini kain batik khas Coretta Louis. Nah, kalau yang biru itu coba, itu kan cuma biasa sebenarnya. Cuman kain polos biasa, tapi kainnya dibuat ini batiknya. Dan mereka seneng kayak gitu. Padahal cuma biasa aja seperti ini. Yang tadinya saya pikir, aduh ini terlalu biasa ya buat kita orang Indonesia. Ternyata mereka justru senang yang kayak gitu. Ya, tapi apapun itu harus ada ide-ide kreatif dari adik-adik sendiri, harus membuat seperti apa. Nggak perlu harus kain, saya nggak bisa jahit, nggak perlu. Banyak tukang jahit, cari tukang jahitnya mama, tukang jahitnya papa, tukang jahit kakak. Lah baju-baju yang kalian bikin kan itu dijahit. Iya kan? Cari tukang jahit, saya mau bikin kayak gini. Nggak perlu bisa gambar, tapi yang penting ada ide kreatif di dalam pikiran, di otak kita, kemudian kayak gini kira-kira, nah contohnya kayak gini, gitu, ya. Nah kita membuat satu brand, beda dengan desainer ya. Saya bukan desainer, saya adalah brand Coretta Louis. Kita mempunyai tim desain sendiri. Mungkin kalau produk-produk luar atau katakanlah produk Indonesia, Alera, dia juga punya punya tim desain sendiri. Kalau produk luar, mau Dior, kayak mau Chanel atau apapun itu mereknya itu, tetapi dia mempunyai tim desain sendiri. Sama dengan Coretta Louis ya. Nah jadi semua tergantung ide-ide kreatif kita semua. Oke, ini kenapa saya bikin begini supaya kalian semua semangat dan mau untuk iya ya, saya harus berbuat sesuatu. Gitu. Nah apa yang sudah kalian buat selama ini? Yang sudah ada dikembangkan, yang belum, ayo dimulai. Nah ini contoh-contoh. Ini saya ambil based on kebaya. Kalau yang di tengah itu modelnya kebaya sebenarnya. Tapi di bawahnya nggak perlu bikin kain. Kita bikin rok saja, batiknya ditempelin, ya kan? Nah, sama seperti yang di kanan yang pink itu. Yang di kiri itu batiknya cuma digituin aja, sebenarnya gampang, mudah, terus kasih jas. Nah, mungkin kalau di Indonesia jasnya dipakai, tapi kalau di luar mereka stylenya seperti ini. Oke, ini hanya contoh-contoh saja ya. Oke, berikut. Ini contoh untuk milenial lebih suka pakai sneakers. Itu kan cuma pakai kemeja putih sebenarnya, dipadu-padankan. Ini saya kasih contoh-contoh dulu baru nanti saya jelasin ya. Bukan hanya baju, kalian bisa bikin tas, bisa bikin kalung-kalung tuh, lihat kalung, oke? Selendang, scarf, apapun itu dari wastra Nusantara. Batik, tenun, songket, apapun itu. Nah, ini ya, ini tas-tas nih. Yang dipakai Paris Hilton itu sebenarnya songket Sumatera. Dan dia senang banget karena mengkilap. Dia senang banget dipakai itu. Nih, gift-giftnya kecil-kecil, mungil. Kalau nggak bisa bikin, ya dimulai dulu dengan berpartner sama siapa gitu ya. Tetapi yang penting ada ide kreatif yang muncul sehingga bisa membangkitkan gairah ekonomi selain kita promosi ya. Rethinking tourism, selain kita promosi pariwisata, secara tidak langsung kita juga sudah membuat kreativitas yang ada dalam diri kita untuk berkembang, dan yang paling penting itu ini make money
Nah, ini contoh-contoh produk yang bisa kita buat dari Wastra Nusantara. Masker, topi, bandana, tas, bukan hanya baju, outer. Oke, sekarang ini lagi musimnya orang pakai outer. Kenapa? Karena kalau mau Zoom atau apapun udah tinggal pakai outer aja selesai. Gitu ya. Oke. Ini contoh-contoh yang saya bikin. Saya kasih lihat gambar dulu supaya kemudian adik-adik semua punya semangat dan terpikir untuk, oh iya, saya mau bikin apa ya dari Wastra Indonesia. Selesai, udah bisa ganti gambar saya. Ini terima kasih, udah stop lagi. Nah, itu saya kasih contoh saja karena saya lebih suka sharing untuk memberikan materi. Ketika kita berbicara ekonomi kreatif, apa yang ada dalam benak Anda? Coba siapa yang bisa jawab? Harus berani. Putri Pariwisata Indonesia harus berani. Salah nggak apa-apa, yang penting berani dulu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Oke, Elma dari Sumatera Utara. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab terlebih dahulu. Baik, menurut saya sendiri, ekonomi kreatif merupakan kreasi dari tangan para pelaku usaha, terutama kita juga sebagai anak muda, generasi muda yang masih bisa mengembangkan kembali dari kreasi-kreasi para pelaku usaha yang bisa mengembangkan kembali untuk usahanya kembali seperti batik yang kita desain kembali dengan modern, bisa kita ubah kembali dengan desain-desain yang baru. Di daerah saya sendiri juga ada Ibu batik khas yaitu Sekarna Jogi, yang dimana kemarin ada acara Sumut Fashion Week namanya, dan di situ kami melakukan kreasi batik dari beberapa kabupaten. Jadi sehingga di situ, iya Ibu. Jadi kami dari beberapa kabupaten yang ada 34 kabupaten dari Sumatera Utara melakukan kreasi batik masing-masing, yang dimana di situ juga untuk meningkatkan kembali ekonomi kreatif dari Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dari Sumatera Utara bagus jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau mempunyai ide lain atau pemikiran lain ketika kita berbicara ekonomi kreatif? Ayo, silakan. Tentang Wastra juga nggak apa-apa. Apa yang ada di dalam benak kamu ketika ada orang yang bertanya, ekonomi kreatif apa sih itu ekonomi kreatif? Oke, ada lagi? Ya harus berani. Ayo, berani. Saya ya, silakan. Ada dua ya, ada Nanda dari Kalimantan Selatan sama siapa tadi satu? Tadi satu siapa ya? Izin Gita, Bu. Olivia juga, Riva, banyak banget. Oke. Kylie, oke, Nanda, silakan. Oke, menurut saya Ibu mohon izin, ekonomi kreatif itu adalah konsep di ekonomi baru di mana mengedepankan kreativitas dan juga ide-ide baru dari sumber daya manusianya. Jadi di sini kita diperlukan untuk memiliki inovasi-inovasi baru. Nah, contohnya Ibu, saya mungkin akan sharing sedikit Bu, di Kalimantan Selatan, di sini kita punya kain sasirangan Ibu. Kain sasirangan sendiri itu berasal dari kata sirang. Sirang itu artinya dijulujur atau dijahit. Nah, jadi pengrajin-pengrajin sasirangan itu di sini sebenarnya banyak yang kreatif, tapi kendalanya di Kalimantan Selatan ini di beberapa wilayah adalah jika ada satu yang membuat motif unik, motif yang baru, nah lalu pengrajin lain pun akan mengikuti motif tersebut, Ibu. Jadi kebanyakan tidak ada pengrajin, kurang banyak pengrajin yang memiliki ciri khasnya sendiri dalam segi motifnya, Ibu. Nah, mungkin Anda boleh tanya sedikit, Ibu. Menurut Ibu, bagaimana fenomena ini jika dipandang dari entrepreneurship, Bu? Karena jatuhnya jadi tidak ada ciri khas tersendiri dari motif-motif kain sasirangan. Karena motif kain sasirangan sendiri pun ada yang klasik, ada yang kreasi, Bu. Kalau kreasi itu ya terserah pengrajinnya mau menggambar motif seperti apa, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nanda. Ini juga pertanyaan yang bagus sekali ya. Sekalian saya buka tanya jawab, nggak apa-apa deh. Kalau kita berbicara ekonomi kreatif, memang seperti yang Nanda bilang, di Kalimantan Selatan mereka punya kain sasirangan, itu ya, bagus banget kain sasirangan. Tetapi motifnya hanya itu saja, jadi kadang-kadang terkesan agak, mohon maaf ya, sedikit hampir sama lah gitu ya, hampir sama semuanya. Nah, kalau kamu ingin membuat sesuatu hal yang baru, itu kamu harus melihat, jangan meninggalkan apa yang ada di situ. Artinya jangan meninggalkan
motif-motif yang ada, motif klasik dan lain-lain, tetapi kamu bisa menambahkan hal-hal yang lainnya dengan motif yang sedikit berbeda. Itu yang seperti saya lakukan dalam batik Coretta Louis. Kenapa saya bilang batik Coretta Louis? Karena saya tidak menamakan bahwa ini batik Minahasa, batik Sulawesi, batik Jawa, batik ini, tetapi motif, saya bilang motif Jawa. Batik Coretta Louis motif Jawa, batik Coretta Louis motif Sulawesi, batik Coretta Louis motif Bali gitu. Jadi based on motif, kemudian saya kembangkan lagi. Ada polosnya dikit. Seperti yang saya pakai ini adalah batik saya juga. Tapi saya bikin ada polosnya juga. Jadi ada agak sedikit berbeda gitu ya, ada sedikit berbeda. Ada ciri khasnya ini. Nah, ini ciri khas saya yang ada garis-garisnya polos. Nah, jadi kalian bisa membuat sesuatu. Di Kalimantan saya juga punya teman yang kebetulan dia juga suka ikut New York Fashion Week ya, ibu wali kota, salah satu ibu wali kota, saya lupa, Vivi Zubedi. Itu dia membuat kain sasirangan tuh yang agak sedikit berbeda dengan Muslim wear dan lain-lain gitu ya. Nah, dia cuman memang kalau kamu kepingin membuat sesuatu yang lebih beda, jadi jangan semuanya pun motifnya sasirangan. Apa mungkin motif sasirangannya cuma ada di pinggir atau cuma ada di tengah, yang lainnya kamu kasih motif lain atau kasih polos. Seperti itu. Jadi kasih nama lah itu, misalnya tadi siapa ya? Nanda ya. Misalnya sasirangan Bayi Nanda atau apalah namanya. Kayak saya bikinnya saya batik Coretta Louis. Gitu. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain ini ada Olivia yang raise hand, ada Alice Sulawesi Utara, ada Anastasia NTT, Putri Fania Banten, Vanessa DKI Jakarta, dan Putri Anggreni Tania Bali juga. Oke, satu-satu. Saya mulai dari Anastasia NTT. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada Tasya. Baik, menurut saya ekonomi kreatif merupakan di mana kita mengandalkan ide dan pengetahuan kita untuk menjual kerajinan tangan yang dapat menjadi salah satu penghasilan. Nah, saya cerita sedikit. Minggu lalu saya baru saja berkunjung ke Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur. Dan di saat saya sedang jalan-jalan di sana, saya langsung fokus ke salah satu aksesoris yang mereka jual seperti yang sedang saya pegang sekarang. Ini adalah anting yang terbuat dari kain tenun. Dan ini juga merupakan salah satu jenis UMKM. Dan seperti yang tadi Ibu bilang bahwa Wastra Nusantara juga bisa menjadi dalam bidang kreatif seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Berikutnya Stefania Jatim. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit. Saya adalah owner dari sekolah non-formal di Kediri, Jawa Timur, dan saya beberapa kali ikut dalam sosialisasi maupun pembekalan di Balai Latihan Kerja di kota saya sebagai pemateri. Nah, pertanyaan yang sering saya dapatkan itu, baik dari kalangan anak muda maupun ibu rumah tangga adalah, ketika mereka ingin membuka usaha, itu kebanyakan dari mereka itu yang pertama bingung dengan modal usahanya, dan yang kedua juga takut gagal. Nah, dari Ibu Coretta sendiri, apakah ada cara atau tips bagaimana supaya kita bisa memotivasi mereka agar mereka itu tidak takut untuk mencoba dan berani untuk bermimpi menjadi pengusaha? Oke, Stefani, Jawa Timur. Jangankan kamu, saya juga paling sering dapat pertanyaan seperti itu. Saya bingung, Bu, mau mulai usaha dari mana, modalnya dari mana. Lah kalau dia bingung, kita tambah bingung lagi kan kalau dia nggak mau mulai apa-apa. Tapi paling tidak, tanya dulu, dia tuh mau apa enggak? Itu yang pertama. Kalau dia nggak mau ya juga susah. Oke, will enable, mau dan mampu. Ya kan? Oke, dia mau. Saya mau. Kamu mau apa? Di bidang apa? Kreativitas. Saya mau bikin craft. Saya kepengen bikin baju anak-anak. Oke, misalnya saya kepengen bikin baju boneka. Ya udah terserah. Apapun itu, saya pengen bikin pouch-pouch lah gitu, kecil-kecil. Oke, kamu nggak punya modal? Nggak punya. Ya sudah, untuk pertama kali, modal sendiri dulu. Saya juga modal sendiri kok. Modal sendiri tuh nggak usah yang gede-gede. Nggak usah yang gede-gede. Kan kita lihat banyak yang souvenir pouch-pouch yang cuma ada yang 2.000, ada yang 3.000, paling tinggi 5.000, 10.000.
kita tabung dulu. Oke, kita tabung. Uang tabungan itulah misalnya yang diberikan oleh orang tua, anak-anak muda, itu jangan dibeli segala macam yang enggak, artinya yang tidak perlu. Ya, beli yang kita perlukan dan kita butuhkan. Lebih baik yang kita butuhkan. Ya. Nah, kita tabung pelan-pelan. Kemudian dikasih goals-nya dulu. Dikasih waktunya dulu. Kamu mau mulai usaha ini kapan? Bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan, 2 tahun lagi, harus dikasih seperti itu. Jadi benar-benar kayak ada timetable-nya gitu ya. Oke, saya nggak punya modal. Saya mau mulai usaha ini 3 bulan lagi. 3 bulan dari sekarang berusaha untuk menabung. Akhirnya kita punya modal di 3 bulan kemudian. Kita beli sesuatu, kain yang murah meriah, yang 1 meter, ya ada yang cuma 15.000 mungkin, ya, atau 20.000. Nah, 1 meter kain itu kita bikin pouch itu sudah dapat berapa pouch? Yang kecil-kecil aja dulu, ya kan? Satunya kita jual 5.000, mungkin itu biayanya 1 pouch itu cuma 3.000 atau 4.000. Ya kita jual 5.000 atau 6.000. Lumayan dapat untung. Kemudian di bulan berikut dinaikin lagi, mungkin sudah harus 2 meter, dinaikin lagi. Nah, kecil-kecil lama-lama bisa menjadi bukit. Yang penting itu motivasinya dulu. Dia mau dulu, 1. Kemudian ketika dia mau, modalnya dia tabung dulu dari dana pribadi. Atau kalau kalian maunya nggak mau, saya mau sama teman-teman, ya udah kolaborasi berdua, bertiga. Ada juga yang seperti itu, ya kan? Saling kolaborasi berdua dan bertiga. Nah, setelah kalian sudah membuat sesuatu, sudah ada hasil, itu bisa datang ke tempat-tempat yang memberikan kredit usaha mikro maupun menengah. Di bank hampir semua ngasih kredit UMKM. Yang penting mereka sudah lihat ada hasilnya. Karena kalau kita belum apa-apa udah pinjem bank juga, produknya produk apa? Ini kan mereka juga bingung gitu. Jadi harus dimulai dari kita dulu, berkorbanlah dulu. Istilahnya kita mau jual bakso nih, ya kan? Kita mau jual bakso, beli bakso siapa yang mesti beli? Masa bank suruh beli? Kita beli dulu kan? Kita beli dulu, kita masak dulu, kita bikin, baru kita kasih ke orang-orang. Enak nggak? Enak, dijual yuk. Gitu. Jadi kita harus mulai dulu yang namanya kita mau usaha. Memang harus berkorban dulu di awal. Nggak perlu modal yang kecil, yang besar-besar. Kalau kita punya modal cuman kecil, ya itu dimulai dengan hal-hal yang kecil dulu. Dan jualan sekarang banyak banget cara jualan. Nggak perlu pakai influencer bayar dan segala macam yang terlalu mahal. Enggak. Bisa jualan lewat medsos, bisa lewat teman-teman, bisa lewat TikTok. Banyak sekali media yang bisa Anda pergunakan. Sayang kalau enggak. Gitu. Ya? Oke? Ada lagi tadi. Oke, Tania, Bali. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatannya. Berbicara tentang kain, menurut saya ini sangat menarik karena di Bali ada satu desa, namanya itu Desa Tenganan, dan di Desa Tenganan ini mereka memproduksi suatu kain yang namanya adalah kain gringsing. Nah, kain ini sebetulnya adalah kain memang warisan budaya dari nenek leluhurnya dari suatu suku namanya suku Bali Age, dan ini sangat complicated dalam pembuatan kainnya. Nah, sehingga nilai jualnya ini jadi sangat mahal. Kain yang ukurannya ini mungkin hanya 15 dikali sekitar 1 meter, itu bisa 1 juta. Dan semakin tua umurnya, kain ini bisa mencapai sampai ratusan juta, tergantung dari umurnya itu sendiri dan dari ukuran kainnya. Nah, tadi Ibu sempat sharing juga bahwa ternyata batik ini kan, atau kain-kain ini tidak hanya kain polosan, tapi bisa dijadikan suatu produk kreatif berupa tas, berupa baju, dan lain sebagainya. Nah, tapi jika seandainya kain-kain gringsing ini yang sangat indah ini, dari harga modal kainnya ini sudah terlampau tinggi. Nah, pandangan Ibu sendiri dalam pengolahan kain ini ke depannya, sehingga bisa jadi suatu produk yang lebih bermanfaat gitu ya buat orang banyak, ini bagaimana? Bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih banyak. Terima kasih Tania, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ketika ada kain warisan budaya yang kemudian kita mau bikin tas, yang kadang-kadang kita juga mau motongnya itu sayang, 1. Yang kedua, nggak hanya dimotong sayang. Yang kedua, itu juga udah mahal, terus kita potong, kita buat tas, kita sayang banget. Nah,
ini harus mikir, maksudnya aduh kreativitas apa yang harus saya lakukan. Misalnya ada kain-kain geringsing yang bagus, tenun geringsing. Kita lihat coraknya, kita lihat motifnya. Yuk kita bikin batik. Bikin batiknya batik cap aja, tapi jangan print ya. Kalau printing itu bukan batik, jangan sekali-sekali main print. Karena kalau printing itu adalah kain yang dibuat dengan motif batik, printing. Itu kalau kita main printing, kita kalah saing dengan Cina, dengan Vietnam, dan lain-lain. Banyak sekali yang India, banyak sekali yang bikin printing. Dan kita mematikan para pengrajin kita, pengrajin batik. Jadi sebaiknya kalau batik tulis mungkin agak mahal, kita pakai cap. Nah, saya pernah membuat motif geringsing dengan batik Coretta Lewis, itu dicap. Jadi sehingga kalau saya mau potong pun saya nggak sayang karena motifnya itu dicap. Kemudian yang kedua harganya jauh lebih murah dibanding kalau kita beli kain batik asli tulis atau tenun. Dan geringsing ini adalah menjadi salah satu souvenir nanti dalam G20 pada bulan November mendatang. Ya, nah jadi kita bisa apa ya yang saya harus bisa bikin. Mumpung ini jadi souvenir nih, ayo angkat ekonomi kreatif, promosi budaya, promosi wisata, tetapi kita juga harus mampu mengangkat ekonomi kreatif. Ya kan? Aduh kain-kain geringsing ini saya pengen bikin motif geringsing, motifnya ya, motif yang ada di kain-kain geringsing ini dibikin dalam bentuk batik, dicap. Kemudian saya bikinlah souvenir, saya bikinlah tas, pouch dan lain-lain. Jadi seperti itu, jadi jangan terlalu istilahnya letterlock, terlalu sempit, nggak boleh gini, nggak, jangan begitu. Tetapi apa yang bisa kita kembangkan? Bahkan motif-motif kain-kain batik pun. Kemarin kita ada kerjasama dengan KBRI Seoul di Korea Selatan. Itu saya bikin batiknya di atas, bawahnya bentuk baju-baju Korea gitu. Ya, jadi nggak perlu terlalu terpaku. Jangan terlalu terpaku, tetapi ada sesuatu yang kita buat based on kain geringsing itu. Gitu ya, Fania, mana tadi? Oke, siapa tadi ya yang balik? Tania. Oke, Tania. Baik, terima kasih Paham banyak. Ya? Paham. Jadi lebih ke arah idenya adalah kain geringsing, tetapi kemudian dalam prosesnya itu kita mencari jalan gitu ya Bu ya. Iya, itu yang dinamakan bagaimana ekonomi kreatif. Kita harus kreatif, namanya juga kreatif gitu. Kreativitas kita lah yang kemudian diangkat ke situ. Ya. Oke. Baik. Berikut. Terima kasih Putri Anggreni udah ya DKI Jakarta. Ya, belum Bu. Oke, belum. Ini kok semakin banyak yang raise hand ya, tadi parasan cuma sedikit ya. Oke, silakan Putri. Oke, baik. Selamat siang Ibu Coretta. Selamat siang. Kenal, saya Putri Anggreni, perwakilan DKI Jakarta 2. Sebelumnya saya izin bercerita sedikit terkait lingkungan pertemanan saya dan juga masyarakat di DKI Jakarta. Tentunya seperti yang saya tahu adalah masih minim banget nih Bu orang-orang untuk meningkatkan awareness terhadap kain wastra ataupun batik. Karena pada saat itu saya sedang mendapatkan invitation kepada dari festival fashion show di Museum Nasional, yaitu ada acara Aku dan Kain yang bertepatan pada tanggal 11 Agustus sampai 10 September 2022. Nah, pada saat itu masih banyak banget nih masyarakat yang menganggap bahwa festival itu masih sekedar hanya fashion show biasa, bukan sekedar melestarikan atau apapun yang tujuannya untuk melestarikan. Namun orang-orang masih menganggap bahwa festival tersebut tuh cuma hanya sekedar pameran aja gitu, bukan kayak nggak ada unsur dimaksud dibalik itu semua. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih Bu sebagai kita nih putri pariwisata ataupun kita sebagai manusia untuk menyadarkan ke lingkungan sekitar ataupun ke audiens di sosial media kita untuk dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat nih, biar orang-orang tuh lebih aware dan juga lebih mengenal kain wastra itu gimana sih Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, langsung saya jawab ya. Kenapa orang berpikir seperti itu? Mungkin satu, promosinya yang kurang. Promosinya hanya sekedar festival, tetapi tidak ada di bawahnya bahwa di sini mana kita harus melestarikan kain, di mana kita harus tahu tentang kain ini dan kain itu mungkin tidak ada. Jadi ya kita nggak tahu ya, cara promosi orang beda-beda.
promosi biasa dengan pamflet juga dengan promosi, cara kita promosi dengan reels di Instagram beda. Orang akan lebih tertarik untuk melihat reels, ya kan, daripada kita hanya sekedar pasang pamflet. Gitu, oke? Sama kayak saya tadi, saya juga kurang tertarik sih sebenarnya. Belum dirubah-rubah juga itu profil saya. Profil saya tuh saya nggak mau begitu. Orang mungkin lebih tertarik kalau saya ada gambar yang saya lagi memberikan apa, nah itu di situ. Ya, jadi bagaimana cara kita mempromosikan? Yaitu jangan kemudian kita mempromosikan dengan cara biasa, cara lama. Sekarang ini eranya sudah berbeda. Eranya di sini semua adalah media sosial. Nah, adik-adik semuanya bisa minta untuk bantu untuk mempromosikan lewat media sosial. Bagaimana kita menggunakan kain, bagaimana kita menggunakan wastra, bagaimana kita cinta berkebaya atau apapun itu namanya. Kami di Warisan Budaya Indonesia juga sedang melakukan hal yang sama. Bukan hanya di dalam negeri, tapi kami melakukan dengan luar negeri. Kami bekerja sama dengan konsulat-konsulat maupun embassy KBRI yang ada di luar di seluruh dunia. Kami kirimkan dan pinjamkan kain-kain batik, tenun, sulam, songket, apapun itu untuk mereka membuat pameran di sana. Jadi masyarakat luas biar bisa mengenal Indonesia. Nah, sekarang media sosial yang ada, kita bukan hanya di Indonesia yang bisa lihat, orang luar juga bisa melihat media sosial kita. Inilah kesempatan kita untuk promosikan produk kita, promosikan kain kita, dan promosikan Indonesia. Mungkin bisa dimulai dengan dijelaskan satu-satu di reel. Setiap reel, oke, saya akan bercerita tentang kain batik dari mana, kain ini filosofinya tentang apa. Dikasih gambar-gambar yang menarik, orang akan lebih tertarik. Orang langsung lihat, oh iya. Nah, itulah cara satu-satunya, karena sekarang ini era digital, era media sosial, ya satu-satunya cara adalah saya juga minta tolong kepada adik-adik semua untuk mempromosikan lewat media sosial, tetapi nggak hanya sekedar promosi. Ada sesuatu yang membuat biar orang menarik untuk melihat. Ya, dan sekarang banyak sekali yang membuat promosi lewat reels. Kalau hanya sekedar posting di feed, orang itu cuma sekedar lihat. Tapi kalau lewat reels mungkin akan lebih, itu cuma nggak sampai 15 detik, sampai 30 detik. Kemudian dikasih lagu, dikasih kain-kain, tak. Nah itu orang lebih akan tertarik untuk melihatnya. Gitu, ya. Jadi ide kreatif kita bukan hanya di produk, tetapi bagaimana cara mempromosikannya juga. Itu salah satu cara. Oke? Berikutnya. Oke, Ibu Koreta, maaf mohon izin Ibu Ya? karena ternyata waktu kita sudah habis. Satu lagi ini kayaknya siapa tadi ya? Oke, Elis silakan. Cikita Papua Barat, Fani, Dea, udah nggak bisa lagi ya. Oke, Elis, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi menurut saya sendiri, ekonomi kreatif itu ialah gelombang ekonomi baru yang mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan suatu usaha, menciptakan suatu pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan. Adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya, kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Selain itu, ekonomi kreatif ini bisa mengurangi kurangnya lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, membuat masyarakat lebih kreatif tentunya, Ibu. Oke, sayang, ini ide kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri, atau kamu barusan Google? Aku kemarin baca-baca sedikit, jadi sempat bisa ingat-ingat sedikit, Bu. Oke. Pada intinya sih semuanya benar ya, dengan ketika kita berbicara ekonomi kreatif berarti ekonomi dan kreatif. Jadi kreativitas yang didahulukan, bagaimana supaya kita mengangkat ekonomi yang ada, baik untuk kita sendiri, lingkungan, maupun untuk promosi juga ke Indonesia, tentang Indonesia. Banyak sekali kalau kita mau bicara tentang wastra, banyak sekali. Wastra Indonesia itu banyak. Ada batik, ada tenun, ada songket, ada sulam, dan lain-lain. Yang pasti di sini mungkin karena batik sudah diangkat menjadi warisan budaya non-Bedawi dari UNESCO, kita harus benar-benar paham about batik. Jangan sampai kita menggunakan batik print. Ya, minimal batik cap. Karena hanya 3 yang diakui oleh
standar nasional Indonesia. Batik tulis, batik cap, atau gabungan dari batik tulis dan cap. Jadi itu namanya batik beneran, bukan batik print. Ya. Kemudian tenun, sekarang tenun akan diupayakan untuk bisa masuk ke UNESCO juga. Kita sama-sama angkat budaya. Saya nggak bisa bedakan mana tenun mana batik ya. Jadi tenun juga sekarang kita mulai angkat. Kemudian songket, karena songket sedang bersaing dengan Malaysia dan kita kalah, sekarang Malaysia mendapatkan hak songket di UNESCO. Tapi nggak apa-apa, kita juga punya songket Indonesia, nggak masalah. Tetapi yang pasti di sini bagaimana kita mempromosikan Indonesia nggak hanya lewat pariwisata atau tempat-tempat wisata yang ada, tetapi satu hal yang pasti, yang paling mudah untuk kita mempromosikan wisata adalah dengan apa yang kita kenakan. Kain batik Indonesia, tenun Indonesia, tas Indonesia, pouch Indonesia, semuanya apa yang kita kenakan secara tidak langsung ketika kita keluar, kita foto, kita posting di media sosial, secara tidak langsung kita juga sudah mempromosikan Indonesia. Mereka akan bertanya, apalagi turis, apa ini? Oh, what is this? It's batik. Oh, kita bisa jelaskan, ini batik. This is from Indonesia. Jadi secara tidak langsung kita sudah ikut mempromosikan Indonesia. Oke? Baik, terima kasih Yunike. Terima kasih Bu Koreta. Nggak bisa dijawab semuanya yang raise hand tadi ya. Mungkin bisa di email saja, nanti saya akan jawab satu-satu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Koreta atas materinya dan ilmu-ilmunya. Nah, Ibu Koreta, sebelum kita berpisah secara virtual, Bu, izin untuk mengabadikan momen ini dengan berfoto ya, Bu. Wah, harus cantik ya? Sudah cantik kok, Ibu. Oke, teman-teman yuk kita siapkan senyum terbaik kita karena kita akan berfoto dalam 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Koreta sekali lagi. Terima kasih semuanya. Sukses Terima kasih, ya. Bu Koreta. Terima kasih Monica. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Koreta. Terima kasih Bu. Nah, sahabat Eljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, itu dia tadi sesi kita di siang hari ini. Jangan lupa kita masih akan tetap mendengarkan materi-materi dari narasumber yang lainnya yang pastinya kompeten dan menarik juga untuk dibahas. Maka dari itu tetap saksikan karantina virtual pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022 bersama saya Yunike Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Eljon TV. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.